Lalu Allah menengahi. Apa kata Allah? Ya nar, neraka, wa ya jannah, dan wahai surga. Afalaqtukuma, apakah aku ini menciptakan kalian berdua litakhtara kaifa syi'tuma? Apakah aku ciptakan kalian berdua ini lalu kalian kapling-kapling sesuai kebutuhanmu? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, kemampuan melangkah, kemampuan berbicara, kemampuan menghayati dan berpikir, dan seluruh tenaga dan pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita. Seandainya dihitung, maka tak satu pun yang mampu menghitung nikmat Allah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk bermuajah di rumah Allah ini kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu hadis di dalam Al-Kitab An-Nabawi Asy-Syarif, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua nikmat ini manusia seringkali lalai, rugi, bahkan tak jarang di antara mereka akibat dua nikmat ini bukan sekedar rugi lalai tapi celaka. Siapa itu? Orang yang diberikan nikmat kesehatan dan yang diberikan nikmat kesempatan. Tapi alhamdulillah di saat dan detik yang sama ini kita semua berkumpul, berada bermuajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat yang hari ini sedang kita nikmati dan nikmat kesempatan ini kelak menjadi bagian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Qasas. Tepatnya dalam ayat 77 paling bawah lembar paling kanan. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallah. Silahkan kamu cari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang dicari? Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Bolehkah kita mencari kenikmatan dunia? Boleh. Boleh kita punya rumah mewah? Boleh. Bolehkah kita punya kendaraan yang mewah? Menurut ayat ini boleh. Tak adil, tak boleh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala ditegaskan pada ayat ini darul akhirah dulu. Apa pertimbangan kemewahan ini untuk negeri akhirat? Apa pertimbangan kemewahan ini untuk pengabdian akhirat kita? Apa pertimbangan gelar doktor untuk negeri akhirat? Apa pertimbangan setiap rumah mewah, kendaraan mewah, jabatan setinggi apapun? Pertanyaannya, menurut konteks ayat ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir, apa pentingnya untuk negeri akhirat kita?
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita menelisik Al-Quran dari seluruh 114 surat 30 juz, seringkali Allah mengungkapkan kalimat ismut tafdil dalam bahasa Arab. Apa itu ismut tafdil? Superlatif, lebih ter. Berdasarkan surat Al-Mulk surat 67 ayat 2, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dicari bukan yang baik, yang dicari bukan cuma sekedar yang solat, yang dicari bukan cuma sekedar yang sabar. Yang dicari siapa? Yang lebih sabarnya, yang lebih keikhlasannya, yang lebih pengabdiannya. Kalau hanya sekedar baik, binatang juga bisa baik. Kalau hanya sekedar baik, orang-orang yang berada di pinggiran jalan, tak punya pendidikan, mereka bisa baik. Pertanyaannya, apa pembeda antara kita dengan mereka? Maka ketika kita telisik Al-Quran, kita temukan dalam bentuk ismut tafdil lebih. Allah sebutkan kata ahsan sebanyak 34 kali berulang-ulang pada surat dan ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Apa artinya? Ahsan, lebih baik. Yang Allah cari bukan sekedar sholat, tidak, tapi siapa yang lebih istiqomah sholatnya. Yang dicari oleh Allah bukan sekedar orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah pada waktu dan musiman tertentu, tapi yang dicari oleh Allah siapa yang lebih konsisten melakukan perbuatan baik itu. Hadirin, suatu hari surga dan neraka, kalau boleh kita bahasakan, mereka pernah beradu argumen. Dalam hadis qudsi, kata surga, neraka, saya pastikan, kata surga, semua orang-orang yang salat, yang zikir, yang haji dan umrah, baca Al-Quran dan berbuat baik, itu bagianku. Kata neraka, ambil sajalah semua bagiannya. Bagianku yang tidak salat, tukang maksiat, tukang kezaliman, yang suka mengambil hak orang lain, yang tidak adil, semua itu bagian itu. Lalu Allah menengahi. Apa kata Allah? Ya nar, neraka, wa ya jannah, dan wahai surga, afalaqtukuma, apakah aku ini menciptakan kalian berdua litakhtara kaifa syi'tuma? Apakah aku ciptakan kalian berdua ini lalu kalian kapling-kapling sesuai kebutuhanmu? Faqala la ya, tidak Tuhan. Kalau begitu, kata Allah, aku yang berhak memasukkan ke dalammu surga, dan aku yang berhak memasukkan ke dalam neraka, bukan kalian berdua yang pilih. Ma'asyiral muslimin wa zumratan min rahimakumullah. Dari dalil kecil ini tampak betapa yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang benar-benar yang terbaik. Karena boleh jadi karena akibat terbaik yang sedikit itu, yang konsisten itu, terbaik yang branding itu, boleh jadi itu yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hebat salatnya tak ada jaminan masuk surga. Orang yang hebat wakafnya tak ada yang hebat masuk surga. Dan tak satu pun yang bisa mengklaim dirinya ahli surga. Tak satu pun dirinya yang bisa mengklaim dirinya orang soleh. Tak satu pun orang yang boleh mengklaim dirinya orang yang paling beriman di hadapan Tuhannya. Kenapa? Di mata Allah Subhanahu wa taala, mulai dari jabatan yang paling nol sampai yang paling tinggi, sama di hadapan Allah. Lalu siapa yang dicari oleh Allah? Atqakum, yang paling, yang tertakwa. Bukan cuma sekedar takwa, tapi yang tertakwa. Masyarul muslimin, kita lihat pengabdian para ulama. Lihat saja Imam Asy-Syafi'i, beliau menulis kitab Ar-Risalah tentang usul fiqh.
Lihat misalnya ahli tafsir Sayyid Tantawi menulis tafsir namanya Al-Wasil, menjadi rujukan di kalangan setiap para pelajar dan alim ulama. Pertanyaannya, saat mereka menulis seluruh karya itu, adakah yang mereka harapkan royalti untuk dunianya? Tidak. Semua bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang menulis buku dari satu pun ulama klasik yang tujuannya mencari royalti dunia, mencari banyaknya bonus, atau mencari popularitas sedikit pun. Kenapa? Tak penting popularitas manusia, tapi mereka masyhur di langit Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-faqir hendak mengingatkan buat diri sendiri dan kita semuanya, jangan hanya fokus menjadi orang baik, tapi juga harus menjadi yang terbaik di antara yang baik-baik. Jangan sekedar fokus untuk mencari amal soleh ini, tapi bagaimana caranya menjadikan amal soleh ini terjaga, terpatri, dan tidak akan pernah bergores sedikit pun dan terluka amal kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat bagaimana perjuangan seluruh para nabi dan seluruh orang-orang saleh, semua mereka Al-Quran Allah sebutkan 9 kali pada surat dan ayat yang berbeda. Apa kata Allah? Wa ma as'alukum in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak minta apapun imbalan sedikit pun darimu. Aku berdakwah tak minta sedikit pun. Aku melakukan kebaikan ini, kata Al-Quran, tak minta apapun. Apa yang dia minta? In ajriya illa 'ala Allah. Yang mereka harapkan balasan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka Al-Faqir menyimpulkan dalam seluruh pengabdian hidup kita ini, bila sesungguhnya kita ridha terhadap takdir apa yang Allah berikan ini, insya-Allah jauh dari air mata. Bila saatnya kita menerima takdir pemberian yang Allah berikan, maka semua yang baik menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di saat kita tujuannya bukan hanya berorientasi terhadap dunia, tapi orientasinya terhadap akhirat. Yang terakhir, surat Al-Qasas tadi juga hendak menyampaikan kepada kita bahwa perjalanan hidup manusia ini dalam 1 detik yang sama, dalam 1 menit yang sama, kita sedang berada pada 2 jalan yang berbeda. Jalan apa? Jalan di dunia kita dan jalan dari akhirat kita. Setiap yang duduk di tempat ini, kita sedang berada di dunia dan sedang berada dari dunia menuju akhirat yang sebentar lagi entah kapan usia kita akan tiba. Karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah terfikir bagaimana yang sekedar jadi baik, tapi pikirkanlah bagaimana menjadi terbaik kata-katanya, terbaik menahan amarahnya, tersabar dalam menahan amarahnya. Tak ada batasnya, batasnya hanya yang lahat. Tak ada batas dari setiap keikhlasan. Batasnya adalah ketika sakratul maut telah tiba kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. So that each of us right with how we the trust so what good was a good word. Thank you very much. Everybody to me. It was a helping. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. Ayuhal hudurul kiram, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup seseorang mulai dari kecil sampai akhir hayatnya
setiap nafas yang dinikmati, setiap nikmat yang saat ini sedang kita miliki, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban kelak suatu hari nanti. Setiap helai rambut yang ada di atas kepala kita, setiap sehelai kain yang sedang kita miliki, bahkan lembar demi lembar dan nominal demi nominal seluruh harta kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa? Memastikan dalam potret hidup kita ini sejauh apa pengabdian kita untuk agama ini. Maka lihat ketika Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Namrud, yaitu saat itu adalah seorang raja yang amat sangat bengis. Saat Namrud hendak membakar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harriquhu wansuru alihatakum. Semuanya, kata Namrud, coba itu tolong Ibrahim, bisa kalian menolongnya mengeluarkan dari api? Bakar sekarang juga, silakan cari Tuhan kalian. Tapi Allah tak membiarkan orang yang hebat pengabdiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulna, dan kami berfirman, ya naru, hai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, engkau aku ciptakan, jadilah penyelamat, penyejuk dan sangat menenangkan buat Ibrahim alaihissalam. Hadirin, mengapa itu bisa terjadi? Karena di atas pengabdian ini ada Allah yang selalu punya kekuasaan. Setiap orang yang berusaha menyingkirkan, menjegal, ada Allah yang akan selalu menguatkan setiap langkah. Karenanya, lakukan sesuatu untuk agama ini menjadi yang terbaik. Tidak mesti paling hebat, tapi mana yang terbaik dari seluruh amal-amal kita yang terbaik. Akhirin, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga pada sisa hari-hari dan pengabdian kita ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk membuat satu dalil di hadapan Allah kelak apa yang akan kita lakukan untuk agama ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Wa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wattabi'in وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak ya Allah yang menjadi cita-cita dan hajat dunia kami. Banyak keinginan kami ya Allah, harapan kami amat banyak sekali ya Allah. Keluh kesah kami mulai dari kami terbangun sampai tidur amat sangat banyak ya Allah. Seluruh yang banyak dari hajat dunia ini, namun belum sebanding dengan jumlah zikir kami, belum sebanding dengan jumlah kebaikan yang kami lakukan, belum sebanding dengan jumlah dan kekuatan perjuangan pengabdian kami. Rabbana ighfir lana dhunubana fa innaka anta khairul ghafirin. Ya Allah, karenanya ampuni dosa dan kekhilafan kami, sengaja maupun yang tidak sengaja, kecil maupun yang besar, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Ampuni dosa dan kekhilafan kami ya Allah, dan kelak wafatkan kami dalam keadaan ibadah yang terbaik di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.